kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوب يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي
قلبي يا شافعي يا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah pilihan. Apapun yang kita lakukan, semua akan kembali kepada kita. Demikian juga ketika kita memilih, sebagian harta kita gunakan untuk pembinaan dan kaderisasi mahasiswa yang sedang belajar Al-Quran, belajar memperbaiki diri, belajar untuk istiqomah sholat subuhnya. Insya Allah kami di Sahabat Subuh sedang membuka asrama yang ketiga, yaitu asrama Pesantren Mahasantri Global Leadership. Di sana kami mendidik para santri dari mahasiswa untuk hafal Quran 1 juz, untuk menjadi anak yang soleh-soleha, untuk bisa menjadi pribadi yang bermanfaat buat bangsa, dan insya Allah untuk jadi amal jariah buat kita semua. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk pembangunan, pendirian, pelengkapan Pesantren Global Leadership. Semoga Allah ridho dengan apa yang sedang kita ikhtiarkan untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Tanjung Pembina Yayasan Sahabat Subuh. Bersama ini mengajak pada seluruh kaum muslim dan muslimah untuk berwakaf. Wakaf apa? Wakaf untuk membebaskan rumah yang akan dipakai buat santri-santri Global Leadership, santri-santri mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang dicetak menjadi orang-orang yang pegiat-pegiat dakwah di tengah masyarakat. Tidak hanya dia mendalami ilmunya, tapi dia juga mendakwahkan agamanya di tengah-tengah masyarakat. Mari kita bantu untuk membangun umat, mari kita bantu untuk mencerdaskan umat, mari kita bantu untuk membuat generasi mendatang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perhatian Bapak, Ibu, teman-teman abang semuanya. Acara akan segera dimulai, jadi diharapkan untuk segera memosisikan diri agar kita dapat khidmat dalam mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, abang-abang, teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya yang kami hormati pembina Pesantren Global Leadership, Ustadz Ahmad Alam, dan tentunya yang kami hormati pula pembicara pada pagi hari ini, yaitu Abang Ardian Fitra, dan tentunya Bapak Ibu maupun teman-teman abang-abang peserta pada seminar kali ini. Pertama-tama malah kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga berkat rahmat-Nya pada hari ini, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kembali acara yang tadi subuh sudah kita mulai dan dilanjutkan di sesi jam 10 ini. Dan kemudian sholawat serta salam marilah kita curahkan ke baginda agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Kisontoro selaku moderator pada hari ini dan akan memimpin jalannya acara pada hari ini. Dan untuk membuka acara pada hari ini akan dilakukan pembacaan tilawah terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Bang Syuhada. Kepada Bang Syuhada, apakah sudah terhubung? Sudah. Ya, baik, kami persilahkan kepada Bang Syuhada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Yang artinya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan." Shadaqallahul azim. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bang Syuhada atas tilawah yang disampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita memulai acara inti, kita ada tebak-tebakan terlebih dahulu ini, biar kita seru dan otak kita sedikit refresh. Nah, boleh ditebak? Wah, ini sudah terlihat sekali siapanya. Ada yang mau menebak, teman-teman, abang-abang sekalian? Tampak jelas dari tatapan matanya, bukan? Ya, betul sekali Ibu Insinyur Soekarno. Oke, next Bang. Ini sangat mudah ini, abangnya mah bikin gambarnya yang gampang. Oke, nah ada yang menarik teman-teman abang semuanya dari Bapak Insinyur Soekarno. Selain merupakan presiden pertama, terdapat beberapa kutipan yang menurut kami patut kita simpan dan kita jaga baik-baik. Yaitu 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Dan gantungan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Ini benar sekali ya tentang bahwa 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Ini mengingatkan kita akan kuatnya generasi muda, kuatnya akan mimpi-mimpinya, bagaimana dia menciptakan ide, dan lain sebagainya. Dan kemudian gantungan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, dan kalau jatuh, dia akan jatuh di antara bintang-bintang. Hal ini akan menjadi motivasi bagi kita semua, terutama untuk mahasantri dari Global Leadership, untuk terus bervisi, tidak hanya di global, tapi sampai ke visi akhirat. Dan baik teman-teman, selanjutnya acara berikutnya adalah ada penyampaian materi dari pembina kita yang sangat luar biasa, yaitu dari Ustadz Alam. Kepada Ustadz Alam, sepertinya sudah siap, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini yang membawa keberkahan kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi sebab kami mendapatkan ampunan-Mu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi sebab kami bisa berkumpul dengan saudara kami di jannah. Amin Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bahagia sekali karena salah satu teman ya, sekaligus terutama teman satu grup ya, meskipun dulu pernah berjumpa 1 kali gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah beliau yaitu Mas Adrian Fitra. Assalamualaikum Mas Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Mas Adrian.
Saya kenapa sangat senang bisa hari ini karena Mas Adrian ini adik-adik semua ya, beliau punya kebiasaan baik yang harus kita tiru di mana setiap bulan Ramadan beliau selalu menyempatkan ya, mengusahakan mengkosongkan semua agendanya untuk melaksanakan umroh, itikaf di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Mas Adrian ini udah ngambil mikotnya Mas? Ini baru menuju ke Tanaim, Mas. Oh, Insya Tanim. Allah mau ngambil mikot. Masya Allah. Nah, teman, Iya. ya, hari ini Mas Adrian sedang mau mengambil mikot ya di Tanim, dan alhamdulillah saya berdoa kepada Allah, global leadership ini mudah-mudahan menjadi salah satu sebab ya teman-teman semua punya cita-cita semenjak awal. Untuk apa? Untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di Madinah, gitu ya. Bisa melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, gitu. Miliki cita-cita, ya. Dan Mas Adrian ini, Masya Allah, tabarakallah, setiap tahunnya selalu melakukan ibadah umroh. Nah, ini yang menjadi saya sangat senang. Karena kalau kita misalkan Allah pertemukan dengan mereka yang frekuensinya sama, cita-citanya sama dengan kita, maka insya Allah ini akan menjadi salah satu sebab nanti Allah pun akan angkat kita di posisi yang sama. Maka Mas Adrian, kita punya doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, Rabbi habli hukmah wa alhikmi bisolihin, ya Allah berikanlah aku hikmah. Nah, hari ini kita teman-teman sedang mengambil hikmah nih dari perjalanan Mas Adrian tentang bagaimana beliau beribadah, cita-citanya seperti ini ya, tiap tahunnya beribadah umroh di bulan Ramadan, demikian juga bagaimana beliau mempersiapkan pensiun dini, pensiun muda, dan Masya Allah banyak sekali karya beliau. Dan kita juga hari ini berdoa sama Allah, wa alhiqni bisolihin, temukan aku dengan orang yang soleh. Nah, tentu hari ini kalau berjumpa dengan orang yang soleh, itu bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi kesyukuran. Ya, namun kalau kita bisa berjumpa dengan orang yang soleh, yang ternyata prestasinya mengglobal, amal solehnya banyak, ya. Dan saya yakin banyak banget amal solehnya Mas Adrian, dan kita beliau biasanya low profile ya, nggak terlalu suka melihatkan apa-apanya gitu ya. Tapi saya hanya berdoa sama Allah, mudah-mudahan semua santri global leadership, demikian juga keluarga saya bisa Allah mudahkan berangkat haji umroh ya, mobil khusus umroh di bulan Ramadan. Nah, itu aja dulu ya sebagai pengantarnya. Kita sama-sama, saya juga ingin mendengarkan langsung dari Masjidil Haram ya, beliau insya Allah mau bergerak ngambil mikot, dan mudah-mudahan antum semua termasuk saya pribadi Allah nanti kumpulkan di Masjidil Haram, kita melaksanakan ibadah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Alam. Dan langsung saja kita sambut Bang Adrian selaku pembicara kita pada hari ini. Boleh Bang untuk menyampaikan sharing ilmu, pengalaman maupun hikmah-hikmah dan lain sebagainya kepada kami peserta atau mahasantri dari Global Leadership. Kepada Bang Adrian kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Jadi saya beberapa hari lalu dikontak sama Mas Alam kayak gitu, terus diminta untuk memberikan sharing ya. Jadi pertama saya mengucapkan dulu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan selamat kepada teman-teman semua di Global Leadership ya. Yang pertama saya mau ceritakan dulu apalah ibaratnya di balik cerita kenapa saya itu konsisten umroh di Ramadan ya. Sebenarnya bukan umroh Ramadan ini sih yang dikejar, lebih ke itikafnya di 10 malam terakhir di Masjidil Haram kayak gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat itikaf di Masjidil Haram ya, sebelum Covid kayak gitu. Itu pada saat pulang dari Masjidil Haram itu kita biasanya syuruk ya, waktu habis sholat subuh, lalu kita menunggu waktu syuruk, sholat syuruk, habis itu baru kita balik ke hotel untuk mandi, ganti baju, habis itu balik lagi ke masjid. Nah, di perjalanan itu alhamdulillah pada Allah saya dipertemukan sama seorang ibu-ibu tuh dari Makassar
kayak gitu. Tiba-tiba beliau menyapa saya, terus nanya, Mas, dari mana katanya? "Oh, saya dari Jakarta, Bu." "Ibu dari mana, Bu?" "Oh, saya dari Makassar," katanya. Habis itu tanya lagi, "Udah berapa lama di sini, Mas?" Itu waktu itu udah malam ke-22 kalau nggak salah. Saya waktu itu kebetulan udah 7 hari di Madinah, lalu udah 3 hari di Mekah, jadi udah 10 hari saya bilang. "Itu udah 10 hari, Bu," kayak gitu. Terus saya nanya balik, "Ibu udah berapa lama?" "Oh, saya udah 22 hari." Kayak gitu. "Wah, berarti Ibu sebulan dong di sini," saya bilang. "Iya, Mas," kayak gitu. Terus saya nanya, "Ibu sama siapa?" "Oh, saya sendiri," katanya. Gitu, Bu, ya. "Maaf, Bu, kalau suami segala macam nggak ini, Bu?" "Oh, iya, suami saya 3 tahun lalu udah nggak ada," katanya kayak gitu. Dan beliau cerita, beliau udah biasanya sama suaminya udah 12-an tahun lalu, setiap Ramadan full di Mekah, kayak gitu kan. Itu yang menginspirasi saya. Yang pertama, terus yang kedua akhirnya saya tanya kan, "Mau Ibu bisnisnya apa, Bu?" Kan itu yang jadi pertanyaan kita. Maksudnya pada saat orang bisa meninggalkan, ibaratnya dunianya itu selama sebulan, itu kan berarti, beliau memiliki pondasi yang kuat secara bisnis, kayak gitu. Akhirnya beliau jawab, "Oh, saya jualan baju muslim," dia bilang kayak gitu. Nah, itu yang lebih bikin kaget lagi saya kayak gitu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya untuk bisnis baju muslim itu, panennya itu ya bulan Ramadan, kayak gitu. Terus akhirnya saya tanya kan, "Oh, bukannya mabuk Ramadan tuh bisnis baju muslim tuh bukannya lagi panen-panennya, Bu, ya?" Kayak gitu. Terus kata ibunya jawab, "Ya, teorinya sih begitu, Mas. Tapi menurut saya 11 bulan udah cukup lah. Itu saya kejar dunia, 1 bulan saya kasih untuk Allah." Nah, itu yang bikin apa ya? Jadi yang tadi saya merasa bahwa ya merasa bahwa ini, Mas, merasa bahwa wah, ini saya udah punya prestasi nih. Udah bisa umroh di Ramadan, bisa itikaf kayak gitu. Terus pas dengar cerita ibu-ibu itu, wah, kayaknya nggak ada apa-apanya. Kayak gitu. Padahal dengan bisnis yang saya rintis, semuanya itu berdasarkan online, harusnya lebih mudah meninggalkan bisnis ya, demi untuk mengejar itikaf 10 malam terakhir di mana Masjidil Haram. Sedangkan ibu-ibu ini malah sebulan ya. Kayak gitu, dan itu sudah berjalan 12 tahun lebih kayak gitu. Gitu deh tiap tahun ini. Nah, di situ ya udah, di titik itu langsung saya berniat di depan Ka'bah, langsung minta sama Allah kayak gitu kan. "Ya Allah, saya minta saya tiap tahun ke sini." Saya bilang kayak gitu. Dan itu juga udah saya niatkan, ya udah, insya Allah yang namanya rezeki kayak gitu kan, itu semua kan Allah yang ngatur. Jadi biar Allah semua yang ngatur lah gimana caranya kita bisa berangkat tiap tahun istiqam. Kayak gitu, masalah. Lalu selain itu yang harus dipikirkan juga adalah balik lagi bagaimana caranya kita memiliki sebuah angka cukup. Nah, jadi balik lagi. Jadi sebenarnya teorinya harusnya ya ke semua orang yang bekerja gitu kan, yang memiliki penghasilan yang cukup lah kayak gitu. Seharusnya teorinya bisa berangkat umroh tiap tahun. Kenapa? Karena yang saya lakukan itu adalah sejak dari tahun 2005-2006, alhamdulillah saya sudah bisa menghasilkan hampir 1 M sampai 3 M lah per bulan. Kayak gitu dari Google. Tapi dengan penghasilan tersebut, saya tetap memiliki pengeluaran 2 juta, 3 juta per bulan, nggak lebih. Kayak gitu. Jadi tetap memiliki standar yang gitu-gitu aja, kayak gitu kan. Nah, sisanya ya lari ke bisnis kayak gitu kan, ya di sedekah kayak gitu. Terus ya salah satunya ya untuk umroh dan lain sebagainya kayak gitu. Karena saya percaya untuk menaikkan gaya hidup itu mudah, cuman yang susah itu menurunkannya. Maka dari itu yang saya ambil pelajaran adalah bagaimana caranya ya kita tetap
di situ-situ aja kayak gitu. Jadi nggak menaikkan gaya hidup kayak gitu kan, atau menaikkan eh, pengeluaran kayak gitu. Belum lagi kan ada eh, pepatah dari Gus Baha yang menyebutkan bahwa makin banyak kita punya kebutuhan, berarti kita makin bodoh kayak gitu. Makin sedikit kita punya kebutuhan, itu kita makin pintar. Gitu kan. Jadi jangan eh, jangan banyak kebutuhan, banyak keinginan kayak gitu. Tapi ya kecuali kita berdasarkan dengan eh, Allah dan Rasulullah kayak gitu, kayak ya seperti yang saya lakukan sekarang, yang menurut saya udah dibilang ya bisa jadi kayak sebuah kewajiban kayak gitu. Belum lagi kemarin sempat ada hitungan, satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 6.500 tahun kita sholat di masjid biasa ya, atau di Indonesia. Jadi kalau misalkan umroh itu biayanya 35 juta tuh, itu gak ada artinya dibandingkan dengan apa pahala yang akan kita dapatkan. Kurang lebih seperti itu, Mas Alam. Masya Allah. Kira-kira Mas Adrian, terus bagaimana nasihatnya Mas Adrian supaya ini kan adik-adik ini lagi masa transisi Mas, semester 7, 8 lagi nyusun, dan bagaimana caranya supaya pada saat lulus itu mereka punya punya peralihan yang bagus lah Mas. Nasihatnya apa Mas supaya adik-adik kita ini mudah-mudahan termasuk saya lah ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus gitu. Wabil khusus buat mahasantri ini. Iya. Oke Mas. Nah ini juga saya bisa sharing juga kayak gitu, sedikit pengalaman ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih kuliah S3 Mas Alam di UI ya, jurusan fisika kayak gitu. Dan alhamdulillah dari pertama kali saya lulus SMA itu, saya tuh dari semester 2 itu udah mulai kerja, part time kayak gitu Mas. Walaupun saya di UI, saya ngambil kerja part time di salah satu perusahaan IT ya, untuk jadi teknisi komputer kayak gitu Mas. Terus di sela-sela waktu kuliah itu lebih banyak saya ambil ke seminar, terus ambil kursus untuk pemrograman, untuk bahasa Java kayak gitu, terus untuk database SQL kayak gitu kan ke sana. Nah dari situ saya tuh melihat bahwa kuliah itu penting untuk mindset kayak gitu kan, bagaimana kita untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah kayak gitu kan, bagaimana pola pikir kita dalam menganalisa kayak gitu, itu penting banget menurut saya kayak gitu kan untuk kuliah. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu skill kayak gitu, karena berdasarkan pengalaman saya di kuliah itu kita udah terlalu sibuk dengan tugas akhir, skripsi gitu Mas ya. Ya saya ambil S3 sekarang ya, kita harus jurnal internasional, submit kayak gitu kan, terus kita harus seminar juga kayak gitu. Jadi udah terlalu sibuk dengan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Nah ini masukan dari saya kebetulan buat teman-teman sekalian, tambahlah skill kayak gitu, apapun skill kayak gitu. Jadi saya itu Mas Alam, alhamdulillah saya tuh punya license pilot kayak gitu kan, SPL kayak gitu. Jadi saya bisa terbangin pesawat kayak gitu. Terus saya ada license diving juga kayak gitu. Saya udah bisa nyelam sampai 45 meter kayak gitu di sana. Terus ya banyak sih Mas, sekarang lagi mau ngambil license untuk kapal, misalnya kapal laut yang angin kayak gitu kan. Jadi saya mau pelajari juga kayak gitu. Jadi pada akhirnya makin banyak skill yang kita punya kayak gitu kan, makin banyak opportunity kita bisa diterima di dunia pekerjaan kayak gitu kan, di dunia bisnis, di dunia pergaulan, networking kayak gitu kan Mas. Saya alhamdulillah sampai sekarang ya dari Wakapolri, dari Kapolri gitu kan, dari
ya banyak kalangan-kalangan yang bisa dibilang yang susah kesentuh gitu Mas, tapi alhamdulillah saya masih bisa berteman baik kayak gitu kan. Itu salah satunya ya karena skill tadi itu masalah. Maka dari itu teman-teman harus memperkaya dengan skill kayak gitu kan. Apalagi kita melihat dunia AI ini artificial intelligence udah mulai maju ya Mas ya, kayak gitu udah pesat sekali. Karena analisa saya mestinya 2015 atau 2020 lah baru kejadian seperti sekarang, tapi ternyata 2025 atau 2030, ternyata 2022 2023 kita udah bisa melihat masif banget untuk AI ini kayak gitu. Impact-nya apa Mas? Itu, Oh iya. kenapa Mas? Impact-nya apa dengan kemajuan itu Mas? Kecepatan. Impact-nya jadi ada beberapa analisa studi itu yang menyebutkan 2050 itu ada 80% lapangan pekerjaan itu ditutup Mas. Kayak teller bank, kayak gitu kan, customer service ya pokoknya untuk perbankan kayak gitu. Terus event untuk programming kayak gitu kan, itu semua udah bisa tergantikan kayak gitu masalah. Maka dari itu ya itu yang saya bilang skill ya. Kita harus menambah skill kayak gitu kan, memperbanyak skill. Terus abis itu juga penggunaan tools tuh penting kayak gitu. Jadi banyak tahu, banyak membaca kayak gitu kan, update tentang teknologi terbaru, ilmu terbaru itu penting banget Mas kayak gitu kan. Karena pada akhirnya bagaimana kita bisa menggunakan tools dan mengombinasikan tools kayak gitu itu udah cukup sih menurut saya. Emang jadi balik lagi intinya itu skill Mas Alam. Ya, Mas Adrian, ini kan skill yang banyak kalau tidak dibangun dengan basis karakter dan kedisiplinan kan berat juga Mas. Itu Mas Adrian bagaimana membangun kedisiplinan tadi apalagi mindset gitu ya, itu kan gak gampang Mas. Di usia muda Adrian bisa melakukan percepatan melebihi usianya gitu. Nah itu gimana tuh Mas Adrian? Nah iya itu juga salah satu sih Mas Alam kayak gitu. Jadi saya tuh umur 20 sampai 30 bisa dibilang tidur 2 jam 3 jam sehari kayak gitu kan. Dan saya tidur di kursi kerja kayak gitu. Jadi bisa dibilang hampir nggak pernah ngerasain tidur di kasur kayak gitu, jadi jarang sekali kayak gitu. Jadi ya yang saya lakukan ya saya bekerja kayak gitu kan. 2006 tuh bisa bikin website 100 website sehari kayak gitu ke sana kan. Malah kadang puncak-puncak sampai 1000 website sehari saya kerjain sendiri kayak gitu. Nah itu yang saya lakukan Mas. Jadi saya dibilang saya tuh kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, kadang habis sholat subuh kayak gitu kan baru saya bisa ketiduran kayak gitu. Terus habis itu lanjut kerja lagi kayak gitu kan Mas. Jadi pada intinya pada saat kita melakukan sesuatu hal dengan fokus kayak gitu kan, terus benar-benar dikejar kayak gitu kan, itu insya Allah hasilnya pasti ada kayak gitu. Jadi walaupun nggak bagus atau gimana, tapi insya Allah ada kayak gitu Mas. Karena emang saya punya target dari umur 18 itu, umur 30 tahun itu pensiun kayak gitu Mas. Nah jadi semua yang saya lakukan itu dari umur 20 sampai 30 itu goalnya ke sana. Kalau nggak ibaratnya nggak goal ke umur 30 pensiun ya nggak dikerjain kayak gitu Mas. Jadi nggak ada yang nongkrong, ngumpul teman-teman kayak gitu kan. Terus main-main itu hampir nggak ada sama sekali kayak gitu. Jadi kalau saya duduk terus melihat oh nih kayak sia-sia nih waktu, udah saya langsung pergi kayak gitu. Saya tinggal kayak gitu. Saya cari hal lain yang positif yang saya bisa kerjakan yang inline sama goal saya kayak gitu Mas. Itu sih. Memang waktu saya umur 18 juga kayak mission impossible sih Mas. Maksudnya masa umur 30 udah pensiun sih kayak gitu kan. Tapi emang saya udah selalu minta sih Mas. Jadi sholat 5 waktu di masjid kayak gitu kan. Setiap sholat itu saya minta kayak gitu. Ya Allah saya minta 30 tahun saya pensiun kayak gitu. Buat apa? Buat ya mengabdikan diri buat Allah kayak gitu ke sana kan. Jadi udah fokus ke sana kan, fokus ke istri, fokus ke anak-anak kayak gitu. Bagaimana anak-anak nanti bisa
kita didik dengan cara yang baik kayak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Tapi ya ujung-ujungnya ya Allah semua yang inilah yang bantu kayak gitu kan. Karena kita nggak bisa apa-apa Mas. Baik, Masya Allah, Mas Adrian, keren banget. Teman-teman ada yang mau nanya nggak nih? Silakan. Ini momen langka ini kita bisa discuss dengan Mas Adrian ini. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada? Oke, mungkin saya, Ustaz. Oke, silakan Iya, Ridwan. ya Bang Ardian ini sangat menginspirasi ya Bang ya, dimana mungkin untuk sebagian di umur Bang Ardian ini masih sibuk untuk karir dan sebagainya, sedangkan Bang Ardian ini tentunya berbeda gitu, dan tentunya untuk menuju titik tersebut kan butuh strategi ya Bang ya. Nah di umur sekarang, di umur kami yang mungkin usianya 20-25 tahun itu, strategi yang Abang dulu lakukan itu secara detailnya itu bagaimana ya Bang ya, bisa agar bisa sampai di titik ini gitu Bang. Terima kasih. Oke. Yang pertama itu yang tadi yang saya bilang kan, jadi target goalnya apa kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan kita itu bisa pensiun kayak gitu kan. Yang pertama ya kita misalkan udah punya rumah sendiri kayak gitu. Kita udah ada kendaraan sendiri kayak gitu kan. Habis itu misalkan kita sudah punya tabungan atau kita investasi yang udah cukup kayak gitu kan Mas. Ya, contoh misalkan udah kita hitung aja Mas, kebutuhan hidup kita berapa sih kayak gitu. Nah, misalkan 5 juta lah, 10 juta misalkan sebulan kayak gitu kan. Oh berarti di umur 30 kita harus punya bisnis yang gak usah kita lihat lagi, dia udah bisa jalan. Contoh misalkan kos-kosan kayak gitu. Oh berarti kalau misalkan 10 juta, oh, kita butuh 10 kamar nih misalkan. Ya udah 10 kamar. Ya udah kita goalnya umur 30 itu udah punya kos-kosan 10 kamar minimal kayak gitu, yang ongkos sewanya misalkan 1 juta per bulan buat kita. Itu contoh simpelnya aja Mas. Tapi kalau saya enggak, saya waktu itu punya target ya muluk-muluk sih, 8 triliun kayak gitu sana kan. Jadi target saya umur 30 saya tuh punya aset 8 triliun. Sedangkan ibu saya tuh guru SD, bapak saya PNS kayak gitu kan. Jadi nggak ada mengharapkan warisan atau apa, nggak ada. Jadi benar-benar harus kerja dari diri sendiri. Dan itu angka yang mustahil menurut saya, dan angka yang nggak mustahil menurut Allah kayak gitu kan. Jadi itu yang saya kejar. Jadi apapun yang saya lakukan targetnya ke sana kayak gitu, dan itu akhirnya berjalan sendiri Mas kayak gitu. Tapi ya jangan lupa sih sholat 5 waktu di masjid itu utama sih Mas, subuh, isya kayak gitu kan, itu paling utama. Karena saya pernah kejadian juga waktu udah umur 21 kayak gitu kan, pada saat udah mulai jalan bagus bisnis kayak gitu, terus udah mulai banyak klien kayak gitu, akhirnya sholat di masjid itu ketinggalan sama saya kayak gitu. Terus pada akhirnya Allah menegur dengan cara ya sekarang hampir semua bisnis saya kayak gitu kan, yang tadinya bisa punya income 3-4 M per bulan kayak gitu kan, terus tiba-tiba semuanya habis kayak gitu, nggak bersisa. Nah di situ titik balik introspeksi saya selama 2 minggu kayak gitu kan, berpikir gimana caranya, kenapa gitu kan, kenapa kok bisa begini kayak gitu kan. Terus saya introspeksi diri, terus balik lagi ternyata ya itu yang tadinya bangun bisnis awal-awal kayak gitu kan, terus sholat di masjid rajin semua segala macam, terus setelah bisnisnya jalan sudah menghasilkan kayak gitu, malah sholat di masjidnya ketinggalan. Itu sih Mas. Jadi pada dasarnya targetnya dulu sih Mas, goalnya dulu, targetnya dulu, terus gimana cara menjalankan itu begitu kan. Terus habis itu ya udah kerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan, minta sama Allah sih Mas kayak gitu, itu yang paling utama. Karena kan pada dasarnya kerja itu
ternyata ihtiyat itu sunnah kayak gitu. Jadi yang wajib itu kita berdoa, minta sama Allah kayak gitu. Sekecil apapun Hmm. kayak gitu Mas. Oke, baik Bang. Terima kasih banyak Bang. Silakan. Target ya Bang berarti. Mas, Iya boleh benar. boleh sambil diliatin suasana di depan apa, Mas? Itu di mana? Ini saya lagi di Ajiat nih. Oh, Abiyat Makarim. Acaranya saya mau ke Tanah mau nyari Oh, taksi Uber. Oh ini dibalik ya. Oke. Nah ini nih, ini hotel-hotel kayak gitu kan. Ini kayaknya pada belum dilanjutin gara-gara COVID ya. Kayak gitu. Nah itu Zam-Zam Tower di sana. Iya. Kayak gitu kan. Nah ini kurang lebih. Jadi saya alhamdulillah udah 7 kali kayak gitu kan umroh Ramadan. Masya Allah. Nah ini yang menurut saya paling berat kayak gitu karena tahun lalu itu ada 4 juta jamaah umroh kayak gitu. Nah tahun ini ada 9 juta jamaah umroh yang datang kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir yang saya lakukan kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena saya tuh bisa masuk Masjidil Haram tuh jam 8 pagi paling telat. Habis itu bener-bener nggak batal wudhu sampai terawih. Gitu. Jadi gimana ceritanya gitu kan? Biasanya kalau di rumah tuh kadang dikit-dikit ke toilet, kayak gitu kan, dikit-dikit batal wudhu. Tapi alhamdulillah kayak gitu. Di sini tuh ya semua dimudahkan sama Allah kayak gitu. Jadi bener-bener bisa apa ya? Bisa di masjid aja terus kayak gitu. Apalagi nanti udah mulai malam ini kan malam 21 itu kita udah mulai ada Qiyamul Lail, jadi tarawihnya 3 jam, Qiyamul Lailnya lagi 3 jam, kayak gitu 6 jam. Itu berdiri kayak gitu kan. Nah di situ saya berpikir bahwa bagaimana Rasulullah terus sahabat-sahabat juga mereka tuh benar-benar orang hebat terus benar-benar orang kuat kayak gitu. Karena kalau enggak ya nggak akan mungkin bisa sholat sampai kaki-kakinya bengkak gitu kan. Sedangkan kita yang 6 jam aja kaki kita belum bengkak. Gitu itu nggak kebayang gimana kaki mereka sampai bengkak kayak gitu kan. Berarti bisa jadi semalaman mereka sholat kayak gitu. Itu sih Mas. Belum lagi kalau dari Madinah ke Mekah kan kita ke Taif kayak gitu. Itu saya tuh berapa kali makanya lebih suka kadang pakai mobil sewa sendiri kayak gitu kan. Di situ bisa bener-bener kita melihat Mas bahwa tuh hidup kita tuh sekarang tuh enak banget, mudah. Kebayang gimana zaman Rasulullah kita naik mobil aja 5 jam kayak gitu. Terus beliau tuh naik onta, panas-panas kayak gitu kan Mas, batu, kerikil semua gurun. Ini kayak gini nih kondisinya kan. Kayak gitu, sedangkan kita sekarang udah pakai mobil, pakai AC Mas ya, terus ngeluh lagi. Kayak gitu. Itu sebenarnya yang jadi apa ya pada saat kita mengalami kesusahan terus kita tinggal ingat aja. Kayak gitu bahwa Rasulullah dulu, ibaratnya zaman Rasulullah kita tuh nggak ada apa-apanya. Kayak gitu. Jadi harusnya malu lah kalau kita ngeluh. Itu sih masalah. Masya Allah. Mas Adrian masih ada waktu nggak? Masih. Masih. Teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Ini Silakan. ini tauhidnya dapat ya, tauhidnya dapat, bab ikhtiarnya ada gitu, lengkap ini. Silakan teman-teman. Ada yang mau tanyain? Fajar. Ya, salam kenal Mas Adrian. Saya Fajar. Ya, Mas. Fajar siap. Sebelumnya boleh di-spill tipis-tipis Mas, bisnisnya apa aja? Kemarin tuh sempat lihat di internet, di Instagram itu bisnis internet ya. Cuman saya belum tahu nih apa aja. Soalnya banyak kontennya tuh soal daily life ya Mas. Terus yang kedua nih Mas, kan Mas itu udah berkecimpung udah lumayan lama nih baik di dunia karir apa di bisnis sendiri. Itu gimana sih Mas tipsnya biar kita tuh waktu entah mengerjakan suatu kerjaan di bidang profesional atau di bisnis itu enggak mengesampingkan urusan akhirat gitu. Soalnya pengalaman pribadi itu saya juga waktu kerja lah atau waktu berpas bisnis lah itu masih kayak sering mengutamakan duniawinya gitu Mas. Sholat masih kepikiran kerjaan atau beratnya masih ada cinta duniawinya gitu lah, masih dominan cinta duniawinya, cinta hartanya. Nah itu gimana sih Mas biar kita tetap bisa mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah? Iya, makasih Mas. Pertanyaannya Mas Fajar.
kayak gitu. Yang pertama kalau nanya bisnis saya apa, sekarang udah nggak ada bisnis lagi sih Mas, kayak gitu. Jadi yang saya pelajari itu, yang saya baca, gimana bisa apa namanya ya, bisa bebas gitu kan, umur 30 bisa pensiun ya, mesti switching jadi investor kayak gitu kan. Jadi lebih ke invest sih Mas. Jadi saya lebih ke invest ada di beberapa sektor kayak gitu kan, yang gimana ya bisa memenuhi kebutuhan basic kayak gitu kan, yang udah saya ukur-ukur sebelumnya kayak gitu Mas, ke sana. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang tadi masih banyak mikirin dunia gitu kan, daripada mikirin apa bisnis. Duniawi ya, duniawi. Itu tipsnya apa kalau maksudnya itu manusiawi sebenarnya sih Mas, kalau kita lebih mikir dunia sama daripada akhirat kayak gitu kan. Karena kan kalau dunia ya kita rasain sekarang langsung, terus kalau akhirat kan kadang banyak orang berpikir kayak gitu kan, itu masih nanti kayak gitu kan, atau ya kapan kayak gitu. Terus kita masih muda lah kayak gitu, kadang banyak yang berpikiran ke sana. Tapi pada akhirnya seharusnya sebenarnya dibalik kayak gitu. Kenapa dibaliknya? Bahwa semua yang ada sekarang ini ya karena Allah kayak gitu kesana kan. Kayak Mas Fajar misalkan sekarang bisa dapat kerja kayak gitu kan, terus habis itu bisa punya komputer, bisa apa segala macam itu kan ya ibaratnya baik lagi karena Allah Mas. Nah kalau udah kita ikhlaskan semua karena Allah tuh, semua tuh jadi ringan aja sih Mas. Kita dapat alhamdulillah, kita gagal alhamdulillah kayak gitu kan. Dan ini saya udah lakukan dari zaman SMP, SMA tuh udah saya lakukan Mas, walaupun spiritualnya mungkin dulu belum dapat ya, tapi saya selalu punya mindset bahwa saya tuh selalu sukses Mas, kayak gitu. Contoh, saya pertama kali rakit komputernya meledak kayak gitu, dan saya di situ alhamdulillah sukses nih meledakin komputer kayak gitu. Jadi semua itu jadi sukses kayak gitu kan Mas. Terus even saya waktu kuliah juga itu kita ada satu kelas yang 40 orang cuma 3 yang lolos, terus saya nggak lolos kayak gitu karena kan pas ngeliat nilai, oh, alhamdulillah, wah anak langsung, wah Adrian lo lulus ya katanya kayak gitu. Enggak, emang kenapa lo harus lulus? Alhamdulillah, terus muka lo ceria, ya, enggak lulus karena kan, lah terus kenapa tadi alhamdulillah? Lah alhamdulillah aja kayak gitu kesana kan, maksudnya alhamdulillah berarti udah berhasil sukses untuk gagal di mata kuliah itu kayak gitu kan. Jadi pada intinya semua itu dibalikin bahwa kita tuh sukses kayak gitu kesana kan. Jadi walaupun kata orang hal yang terjelek pun, yang menurut saya ya itu sukses kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah bilang kita sukses, kita bisa ngambil pelajaran dari situ begitu Mas. Tapi kalau kita udah gagal itu udah stop tuh kayak gitu kan. Misalkan apa ya, kita lagi ngerakit motor misalkan, contoh kan kayak gitu, itu wah nggak berhasil nih kayak gitu kesana kan, terus itu yang ada udah dinyalain terus motornya malah nggak nyala, terus kita wah gagal nih ngerakit motor, itu pasti stop kayak gitu. Tapi kalau kita bilang wah berhasil nih udah ngerakit motor terus nggak nyala kayak gitu kesana kan, nah itu pasti pikirannya beda Mas kayak gitu. Kayak saya juga lagi terbang terus mesinnya mati terus saya bisa mendarat, wah alhamdulillah saya berhasil mendaratkan pesawat yang mati kayak gitu. Jadi bukan gagal, wah saya gagal nih pesawat mati nih kayak gitu kesana, enggak. Jadi semuanya mindsetnya sukses Mas, mindsetnya berhasil kayak gitu. Jadi apapun dengan kondisi kita sekarang, oh kita ini sukses nih kayak gitu. Nah itu yang apa ya, yang harus teman-teman tanamin sih di diri saya juga kayak gitu. Jadi saya selalu bilang gak ada orang yang gagal kayak gitu, semua orang tuh berhasil kayak gitu. Cuma kadang salah apa namanya, salah persepsi aja atau salah cara melihatnya kayak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Terus kalau intinya yang tadi saya bilang, kalau masih mikir dunia atau segala macam ya dibalikin, semua itu karena ibaratnya kita ya di sini ya karena Allah kayak gitu, bukan karena dunia. Mas Adrian, Itu Mas. kalau Siap. salahnya Mas Adrian kan sekarang ini kan udah eranya digital, ya bisnisnya udah harus main di online ya. Nah kalau Mas Adrian sendiri katakanlah menasehati ke kita semua, kalau kita mau bisnis melalui internet ya, digital gitu ya, kira-kira Mas nasihatnya apa supaya minimal track-nya itu udah benar nih gitu? Gimana tadi Mas? Maaf, bisa diulang Mas Alam, izin.
Ya, kalau misalkan kita ingin masuk ke bisnis berbasis kepada internet ya, gimana caranya supaya kita punya istilahnya tag yang benar gitu Mas. Nah terkadang punten ya, kita belajar di internet ini kalau nggak punya ilmu dan guru yang betul itu kayak habis waktu juga Mas. Memilih produknya dan lain-lainnya itu gimana tuh Mas Adrian? Bagi kita nih yang awal-awal ingin masuk gitu ya. Karena kan yang namanya Oke. bisnis internet itu bisa di remote dari mana saja ya. Ya. Jadi kalau ngomong bisnis internet masih luas, sebenarnya luas banget sih ya Mas ya, kayak gitu kan. Mas Alam. Maksudnya kita ngomong bisnis internet itu dari sisi apanya gitu kan, dari sisi marketingnya kayak gitu kan, atau dari sisi apa? Dari sisi teknisnya, contohnya kayak apa SEO kayak gitu kan, atau SEM kayak gitu. Jadi sebenarnya semua luas, makanya yang tadi saya bilang goalnya apa dulu nih, targetnya kayak gitu ke sana. Jadi kalau udah ada targetnya, habis itu dari situ baru bisa jalan semua kayak gitu Mas. Terus ini juga satu lagi nih Mas, ini sebenarnya pemikiran Mas Alam juga sama saya berapa ya, 15 tahun yang lalu lah Mas, kayak gitu, bahwa bisnis internet tuh bisnis yang kita bisa jalan-jalan kayak gitu ke sana, bisa di remote dari mana aja. Dan ternyata faktanya nggak bisa Mas, kayak gitu. Faktanya pada akhirnya kita tetap harus apa ya, tetap harus ngontrol di bisnis itu kayak gitu. Belum lagi kecuali memang kita bikin sebuah bisnis semuanya modalnya remote. Contoh kita punya punya staff semua, punya karyawan semuanya remote kayak gitu tuh bisa sih Mas, kayak gitu. Tapi kan mostly di Indonesia kita itu kebanyakan ngantor gitu loh Mas. Jadi orang mesti kantor kayak gitu kan, kerja di kantor, terus baru baru bisa kerja kayak gitu. Jadi walaupun bisnisnya di internet, tapi actualnya tetap datang ke kantor, tetap offline kayak gitu Mas. Tapi bukan saya bilang bahwa bisnis internet tuh nggak bisa remote, nggak juga kayak gitu. Memang lebih memiliki potensi kita bisa meremote pekerjaan tersebut kayak gitu. Nah itu, cuman terus baik lagi Mas, kalau dibilang peluang di internet ya itu luas banget sih Mas, kayak gitu. Dari jualan internetnya kayak gitu, terus dari dari digital marketingnya kayak gitu kan, terus dari sisi bisnisnya itu sendiri, contoh mau jualan online kayak gitu kan, terus diintegrasikan kayak gitu. Ataupun bisa juga jadi remote worker, contoh di WhatsApp atau apa gitu kan, di Fiverr kayak gitu, itu kan bisa juga Mas. Jadi makanya balik lagi tadi bilang skill kayak gitu. Contoh teman-teman punya skill nih, wah saya punya skill nih nambahin view di Instagram misalkan, nambahin like di Instagram kayak gitu. Punya skill itu aja tuh udah bisa jualan ke Fiverr, bisa di Upwork kayak gitu kan, bisa jualan di Facebook atau di mana kayak gitu. Itu dari satu skill aja tuh udah bisa menghasilkan yang lumayan kayak gitu kan Mas. Dan sedangkan untuk skill tersebut tuh bisa dibilang anak SD aja bisa kayak gitu kan. Yang penting tahu gimana teknisnya kayak gitu Mas. Jadi bisa dibilang luas sih Mas Alam begitu kalau ngomongin bisnis internet. Oke. Tapi balik lagi mulai sih Mas, mulai kayak gitu, karena yang saya lakukan dari umur 17 sampai umur 21 atau 22 ya itu saya setiap hari itu saya bikin bisnis plan Mas. Bisnis plan umroh, bisnis plan laundry, bisnis plan jual baju muslim, bisnis plan kos-kosan, bisnis plan properti, itu sih setiap hari bikin bisnis plan. Saya nggak punya uang, saya nggak punya modal kayak gitu kan, tapi saya tuh belajar kayak gitu Mas. Ini kalau bisnis ini modalnya berapa sih? Apa aja sih? Kayak gitu, contoh misalkan laundry Mas. Wah, saya coba deh, saya pengen bikin laundry nih. Kayak gitu, ngimpi aja dulu Mas. Wah, berarti mesti punya mesin laundry, harganya berapa? Punya setrikaan, harganya berapa? Mesti punya mesin pengering, harganya berapa? Sewa ruko, harganya berapa? Kayak gitu kan. Terus habis dari situ, untuk deterjennya segala macam, gaji orang berapa? Kayak gitu kan. Terus habis itu promosinya bagaimana? Terus habis itu BEP-nya bisa balik modal tuh berapa? Jadi berapa baju atau berapa kilo baju yang kita cuci baru kita BEP. Terus habis itu berapa lama balik modalnya? Kayak gitu. Itu saya bikin tuh Mas. Setiap hari itu resikonya apa aja. Karena kan bisnis itu
manajemen resiko Mas. Jadi kalau bisa dibilang saya pengen bisnis sih tapi nggak ada resikonya, nggak akan ada sih kayak gitu. Semua bisnis itu pasti ada resiko. Semua pekerjaan pasti ada resiko. Tapi gimana caranya kita bisa tahu, bisa menghitung, bisa memanage resiko-resiko tersebut. Kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang udah ratusan kali ya, ratusan atau 1000 ada kali ya, 1000 bisnis yang saya bikin tuh Mas. Bisnis plan-nya tapi ya. Jadi kalau kalau dari bisnis benerannya enggak. Tapi kalau untuk digital marketing itu sendiri, jadi saya tuh tahun 2006 ya, saya tuh kerja di mana namanya di pabrik kayak gitu Mas. Terus saya udah belajar digital marketing kayak gitu. Terus ada guru saya tuh Ana Haira namanya. Saya cerita kayak gitu kan. Ini Kak Haira, saya kayaknya mau resign aja nih. Karena gaji saya di pabrik cuma 14 juta kayak gitu kan. Terus saya udah bisa dapat 40 juta per jam waktu itu dari internet kayak gitu. Terus kata guru saya Kak Haira katanya, lo emang udah bisa jual semua di internet katanya. Maksudnya jual semua gimana Kak? Saya bilang kayak gitu. Jadi kalau lo mau resign katanya, lo harus bisa jual apa aja di internet dan itu laku katanya. Oh gitu. Ya udah. Sejak saat itu saya tuh jualan Mas, dari pakaian dalam wanita, kue lebaran kayak gitu. Saya jual rumah, saya jual batu bara, saya jual semua, saya jual lewat online tahun 2006 2007 Mas, batu bata kayak gitu. Saya tuh ngetes ilmu aja kayak gitu. Yang penting saya bisa jual kayak gitu karena nggak semua orang juga bisa jualan Mas. Ini harus dipikir nih kayak gitu. Lihat ya orang banyak yang banting-banting harga tapi nggak laku kayak gitu. Tapi kalau saya malah nggak Mas, saya lebih suka naikin harga. Ibaratnya saya ngambil untung margin lebih gede sehingga saya bisa bisa punya biaya marketing lebih besar kayak gitu. Nah ini kesalahan-kesalahan banyak teman-teman tuh, oh banting harga biar murah kayak gitu kan. Nah itu salah. Kalau saya pribadi malah naikin harga, naikin value kayak gitu. Terus ada punya keunikan. Contoh misalkan Mas umroh 100 juta satu orang, wih mahal banget kayak gitu ke sana kan. Oh tapi jangan salah, mikotnya itu naik helikopter misalkan kayak gitu. Terus dari turun pesawat udah dijemput, dari turun pesawat langsung dijemput pakai mobil, langsung gak usah ke ngambil koper lagi kayak gitu ke sana. Itu kan sebuah privilege Mas, kayak gitu Mas Alam. Karena saya pernah jual paket wisata ke Bali 150 juta satu orang, dan itu setahun bisa laku 2 atau 3 paket kayak gitu, dan itu kapal. Semua orang ngomong, hah ke Bali jualan 150 juta satu orang, nggak mungkin Jan kayak gitu. Terus saya coba, alhamdulillah laku kayak gitu. Terus yang beli siapa? Ya konglomerat kayak gitu kan, yang punya anak, yang pengen merasakan gimana gimana liburan ke Bali itu nggak bawa koper kayak gitu kan. Terus naik private jet dari Halim langsung nyampe ke Bali, nyampe Bali langsung naik heli, langsung nyampe ke villanya, baru turun dari heli, dari helipad ke villanya itu udah ada bunga merah semua kayak gitu kan, udah ditabur bunga kayak gitu. Terus semua kelengkapan bajunya dia, untuk sabun segala macam yang punya dia di kamar itu udah pindah ke villa kayak gitu. Nah itu kan nggak ada yang jual Mas kayak gitu, dan alhamdulillah ada aja marketnya kayak gitu kan. Nah, itu balik lagi yang saya bilang tadi, apa ya, banyak yang bilang pengusaha tuh pasti gagal, ya saya percaya juga Mas kayak gitu. Karena gagal tuh bisa dibilang sebuah kepastian lah kayak gitu kan, dari apa namanya, dari sebuah bisnis kayak gitu. Dan yang nggak ada yang namanya bisnis tuh naik terus, pasti ada turunnya. Nah gimana kita mensiasati dan kita udah siap pada saat kita turun kayak gitu kan Mas. Nah itu yang makanya apa ya, harus banyak banyak model lah. Kalau kita ngomong AI, harus harus big datanya harus banyak, data sheet-nya kayak gitu. Nah itu yang saya lakukan sih Mas, tanpa saya sadari kayak gitu kan, bahwa oh iya ya. Jadi sekarang mau ngomongin bisnis apa aja saya tuh udah ada gambaran Mas, saya tahu kayak gitu. Terus bagaimana caranya menang di situ kayak gitu kan. Terus kenapa kita bisa kalah di situ kayak gitu. Kurang lebih itu sih Mas Alam. Mas Adrian, kalau pengalaman Mas Adrian dulu, saya tuh pernah ingat ya, ada kawan pernah ikut kursus yang antum buat Mas. Masih Oh ada iya, nggak apa Mas? tuh? Kursus apa namanya, internet marketing dulu. Mas Yang Adrian mana? pernah bikin nggak? Saya lupa sih namanya. SB1M bukan? SB1M betul. Oh Masih Mas? iya. Udah sekarang sih udah nggak saya pegang, bukan nggak, saya nggak ikut bantu kayak gitu kan, tapi sekolahnya masih ada sih
masih ada yang ikut juga kayak gitu. Jadi itu berdasarkan teman-teman dulu banyak yang pengen belajar kayak gitu kan Mas, terus butuh sharing kayak gitu. Ya udah akhirnya saya ikut bantu-bantu sharing kayak gitu, terus akhirnya alhamdulillah jadi banyak yang ikut kayak gitu. Terus ya udah akhirnya di situ kita banyak banyak kolaborasi akhirnya Mas. Karena pada akhirnya kita tuh nggak bisa melakukan semua itu sendiri kayak gitu. Alhamdulillah sudah dapat mobil. Masya Allah. Oke. Sorry. Siap, siap, siap. Di sini mobil ini Ubernya bagus-bagus banget tuh lihat tuh. Keren Oh, ya. no. Tanaim. Im. Tanaim. Ikut. Masya Allah. Ini umrah yang Kayak keberapa, gitu, Mas? Mas. Umrah yang keberapa ini? Kenapa? Selama di sana berapa kali? Selama ini yang ketiga sih Mas. Alhamdulillah Yang 2 hari ketiga. sekali. Kayak gitu. Ini nemenin Mas Andi nih sekarang nih. Ya, assalamualaikum Mas Andi. Nah, Jadi pengusaha SB internet tuh udah 2000-an customernya tuh. Masya Allah. SB 1M. Mohon SB 1M gimana, Mas? Kalau Iya, jadi Kumedit, Mas, saya Kumedit, di Mas. situ kita iya, jadi kalau saran saya Mas ya, kalau emang bisa ya ikut aja gabung komunitas-komunitas internet sekarang kan banyak tuh Mas. Kayak gitu atau komunitas pengusaha lah. Kayak Mas Jaya kan ada Yuk Bisnis kayak gitu kan, terus ada ya pokoknya komunitas apa aja sih. Makin kita banyak temen ya selama kejangkau ya Mas ya kan, tapi kan ada juga yang kursusnya bayarnya 10 juta, 20 juta gitu kan yang nggak kejangkau, menurut saya sih nggak perlu juga sih kayak gitu. Jadi pada intinya gimana kita dapat komunitas banyak Mas, kayak gitu. Ini saya ada cerita juga satu nih, 2007-2008 saya pernah sharing tuh Mas di Surabaya kayak gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang datang kayak gitu kan. Samperin saya, "Mas, saya dari Kediri," dia bilang kayak gitu. "Saya mau belajar internet dong Mas," kayak gitu kan. "Oh, Bapak punya laptop nggak? Punya basic komputer nggak?" "Oh, saya nggak ada Pak," segala macam ke sana. Saya bilang, "Nggak usah, ngapain belajar internet," saya bilang kayak gitu ke sana kan. "Loh, terus gimana?" "Saya pengen Mas untuk bisnis online," dia bilang kayak gitu. Terus ya udah, akhirnya saya bilang gini, "Bapak cari deh, Bapak mau bisnis apa?" Saya bilang kayak gitu kan. Di sebelah saya sih tetangga punya itu Mas, bisnis kubah masjid, dia bilang kayak gitu. Kubah masjid, nah itu lumayan laku. Ya udah Bapak jualin aja kubah masjid. Saya bilang kayak gitu kan. Terus saya temuin satu orang, ya ibaratnya yang belajar sama saya juga, "Nih, ini sama dia nih, biarin dia yang ngiklanin kayak gitu kan, kalau perlu kamu modalin." Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya udah, jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, jalan setahun tiba-tiba dia ngundang saya ke rumahnya. Dia udah punya pabrik kubah masjid setelah setahun Mas, kayak gitu. Dia nggak punya basic bangun kubah masjid, kayak gitu kan, dia nggak punya basic internet, kayak gitu. Jadi dia coba jualin tetangganya, akhirnya cerita dia, "Mas, tau nggak Mas Adrian?" Habis itu Mas Adrian saya coba, jualin kayak gitu kan, sama yang saya tunjuk itu, kayak gitu. Habis itu, ya udah jalan sekali, 2 kali, udah akhirnya saya hijack aja Mas orangnya, saya tawarin karyawannya dia, kayak gitu. Akhirnya saya bikin sendiri, kayak gitu. Dan kebayang nggak Mas, kalau kubah masjid itu kan bukan 1-2 juta, 200 juta, 300 juta gitu kan, 1 M kayak gitu, dan itu untungnya puluhan juta, kayak gitu. Sedangkan kita ngiklan cuma 100.000 sehari, kayak gitu Mas, bisa dibayangkan, kayak gitu. Nah itu, jadi tahun kedua itu dia udah bisa bikin acara, apa namanya, lari itu satu kampung, hadiahnya umroh gitu ke sana kan. Jadi udah bener-bener ya alhamdulillah, kayak gitu Mas. Cuman qadarullah kemarin zaman Covid dia, udah duluan dipanggil sama Allah, kayak gitu ke sana kan. Tapi ya itu salah satu apa ya, yang bikin saya percaya bahwa ya kita tuh kadang nggak perlu ngerti semua gitu loh Mas. Pada intinya ya kita ada keinginan, terus kita, bergaul kayak gitu, terus ya Allah yang ngasih jalan, kayak gitu. Macem Mas, banyak Mas, ada yang jualan batu bata, ada yang jualan kopi punya mertuanya, kan mertuanya punya kebun kopi, dia jualin dia gitu ke sana kan. Sekarang dia udah punya kebun kopi sendiri berapa hektar, kayak gitu. Dia jualan batu bata, kayak gitu kan. Jadi kadang hal-hal yang nggak masuk akal Mas, jualan batu bata di online, kayak gitu. Terus, pupuk juga, kayak gitu. Sekarang udah miliaran juga, omsetnya, kayak gitu. Itu pupuk saset Mas, jadi ada di pupuk saset kayak gitu kan, dia jualan juga, kayak gitu. Jadi dan ditanya pupuk dia nggak ngerti juga Mas, kayak gitu. Ditanya internet juga nggak ngerti juga. Jadi pada intinya
dari komunitas-komunitas bergaulan, akhirnya dia ketemu teman-teman kayak gitu. Dia punya teman yang punya produk, dia jualin, habis itu dia punya teman yang jago internet, dia ibaratnya kolaborasi kayak gitu kan. Habis itu ya udah Mas, pada intinya bisnisnya akhirnya jalan. Dan pas udah jalan, akhirnya dia bangun sendiri itu bisnis kayak gitu. Itu banyak yang nggak kepikiran sih dalam, karena di mindset saya juga dulu tuh bahwa kita tuh harus ahli gitu. Misalkan kita mau punya bisnis properti, kita harus ahli developer, bener Mas. Kita harus insinyur teknik sipil kayak gitu kan, harus ngerti arsitektur kayak gitu. Jadi pada akhirnya ternyata nggak begitu juga kayak gitu. Itu sih masalah. Masya Allah, keren. Teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Saya ingin ngajak, ini rata-rata belum pada umroh, Mas Adrian. Nanti kalau Mas Ya. Adrian sampai ke Tandim, ngambil mikot, bisa sekaligus ini belajar nih teman-teman. Oke, silakan Ahmad Niza. Assalamualaikum. Terima kasih host telah Waalaikumsalam waktu kepada saya. Waalaikumsalam Mas Adrian. Saya mau tanya Mas Adrian. Iya, tanya mengenai tadi Mas Adrian menyinggung mengenai investasi. Yang saya tanyakan investasi apa yang baik dan benar, terus belajar di mana maksudnya kalau investasi harus mengetahui resiko dan sebagainya, itu kira-kira cara belajarnya di mana, atau kita mengetahui itu investasi bagus dan tidaknya itu gimana? Mungkin ada pembelajarannya atau gimana? Terus yang kedua, saya pernah melihat di media sosial Mas Adrian itu punya saham di Telkomsel. Lah, saya ingin juga maksudnya ingin mengetahui tidak besar atau tidaknya mengenai saham itu, cara belajarnya di mana, karena banyak penipuan. Terus contoh tadi itu investasi bodong dan lain sebagainya. Itu. Terus yang ketiga, Mas Adrian, apakah Mas Adrian punya sekolah internet marketing seperti Ani Ahira? Karena kan saya lihat internet marketing kan bikin video, terus mungkin Mas Adrian ada timnya supaya mengikuti jejak Mas Adrian begitu. Terima kasih, begitu saja. Oke, siapa kasih pertanyaannya, Mas Ahmad Nizar kayak gitu. Saya langsung jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah untuk investasi sekolahnya di mana. Nah itu belajarnya. Saya nggak sekolah tuh Mas, kayak gitu. Saya nggak belajar kayak gitu. Tapi banyak kajian-kajian saya yang saya tangkap ya, bukan saya tangkap, yang saya jalankan sekarang adalah investasi di bidang yang kita ahli, kayak gitu, yang kita ngerti, kayak gitu. Itu yang poin paling penting pertama Mas. Contoh misalkan saya tuh sekarang kan bisa dibilang ahli di internet kayak gitu kan, di bisnis online kayak gitu, terus di di machine learning atau AI kayak gitu, di komputer lah sana. Terus ya udah, kalau investasi ya di bidang itu juga Mas, kayak gitu. Jadi bukan saya investasi di properti kayak gitu kan, atau di di tambang kayak gitu, atau di bidang-bidang yang saya nggak ngerti kayak gitu ke sana. Jadi itu poin pertama. Kenapa? Karena banyak teman-teman itu terjebak di investasi kayak gitu kan, atau salah investasi, atau tadi Mas Ahmad Nizar bilang investasi bodong, itu dikarenakan mereka tuh tidak investasi di bidang yang mereka ahli kayak gitu loh Mas, sana. Contoh misalkan sekarang lagi rame cryptocurrency nih kayak gitu, ya kan Mas? Jadi terakhir tuh teman-teman ada di daerah Makassar tuh ada kontak kayak gitu kan, Mas saya tuh punya 1000 Bitcoin, dia bilang kayak gitu ke sana, tapi saya nggak bisa cairin nih, gimana ceritanya? Terus akhirnya saya tanya, gimana Pak, kok Bapak bisa punya 1000 kayak gitu? Habis itu dikasih lihat sama dia kayak gitu ke sana kan, ternyata bukan Bitcoin, namanya Bytecoin kayak gitu. Terus akhirnya saya cek, ini bukan Bitcoin Pak, ini Bytecoin. Ya sama kan Mas, beda Pak, kayak gitu ke sana kan. Akhirnya saya jelasin, dan lebih parahnya lagi ternyata dia udah ngajak-ngajak saudaranya, keluarganya, itu udah terkumpul berapa miliar kayak gitu kan. Terus ya udah, pada saat udah investasi, terus sekarang udah mau dicairkan, nggak bisa dicairkan kayak gitu ke sana. Itu sih. Dan
banyak lagi deh lainnya kayak gitu. Dan sedangkan mereka itu bisnisnya properti kayak gitu kan. Jadi nggak di bidang bidang IT kayak gitu. Jadi pada saat melihat sebuah informasi terus tergiur kayak gitu kan, terus langsung langsung percaya. Nah itu sih sebenarnya sih Mas. Maka dari itu saya bilang investasi di bidang yang kita ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti atau nggak ahli, jangan deh kayak gitu. Itu sih yang saya lakukan di sana Mas. Dan keahlian orang kan beda-beda Mas. Saya sama Mas Ahmad Nizar mungkin bisa beda keahliannya kayak gitu kan. Saya misalkan investasi di cryptocurrency mungkin saya bisa berani atau saya bisa lah kayak gitu. Misalkan karena saya ada background di sana. Tapi kalau Mas Ahmad Nizar belum tentu kayak gitu kan. Nah itu sih Mas eh, yang jadi pegangan saya. Terus yang kedua itu tadi apa Mas? Sekolah internet ya, sekolah internet nggak ada Mas kayak gitu. Jadi udah beberapa tahun ini udah pensiun kayak gitu kan. Jadi nggak ini. Makanya saya juga sebenarnya Mas Alam kalau nggak kenal-kenal banget kayak gitu kan, terus ya saya deket, saya juga mikir juga mau sharing Mas kayak gitu di sini. Tapi karena ya Mas Alam kayak gitu ya udah saya bilang bolehlah kayak gitu saya sharing kayak gitu. Terus kalau untuk saham tadi, saya ada satu jadi dulu ada temen belajar sama saya kayak gitu kan untuk internet, terus sekarang udah ahli di saham kayak gitu kan, namanya Pak Har ya kayak gitu, Pak Haryanto kayak gitu kan. Nanti saya bisa rekomendasiin Mas kalau untuk belajar saham tuh bisa sama beliau kayak gitu. Itu beliau bisa dibilang itu cuman bisa menerima cuman 2 murid setahun kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi dan itu emang, beliau emang proven kayak gitu. Kayak contoh dia trading tuh cuman jam 9 sampai jam 10 kayak gitu. Dan beliau nih kalau nggak salah udah sampai, Jeddah tadi nih. Jadi beliau juga sama. Jadi, ikut iktikaf juga Ramadan di Masjidil Haram, kayak gitu. Itu sih Mas ya. Nanti saya insya Allah bisa rekomendasikan lah ke Mas Alam ya Mas ya, kayak Siap, gitu. siap, siap. Aduh, ini kita anak-anak mahasiswa Global Leadership ini beruntung ya, usia 20 tahun dah berjumpa dengan Mas Adian. Kita udah Iya. 30-an baru ketemu nih Mas Adian nih, Masya Allah. Aduh, siap Mas Alam. Tapi Mas, saya terus aja nih 40, inginnya usia 40 lah. 40 udah nggak terlalu banyak mikirin duit. Sebenarnya kalau sekarang ini nggak mikirin duit Mas. Bukan karena nggak mikirin duitnya punya bisnis, cuman saya ngelatih tauhid aja, ya Allah, rezeki itu kan dari Ya, ya, Engkau. ya. Saya ngurusin umat dulu nih. Terserah Betul, Allah betul. aja lah rezekinya lewat mana gitu ya. Benar. Karena posisinya orang tua dua-duanya meninggal, Mas Adian, mohon doanya dulu tuh di bulan puasa dua-duanya. Akhirnya Amin. beliau ibu pernah berwasiat ke saya, kalau bisa lanjutin Bapak gitu dakwahnya, yaitu ngurusin masjid, ngisi-ngisi, sharing lah pengajian atau apapun itu bentuknya gitu ya. Pokoknya berbagi ilmu aja. Yang ketiga itu adalah pesantren. Nah, dari ketiga poin itu, kalau masjid dari mulai SD tuh. Jadi kalau Mas Adrian dari mulai SD-nya mikirin bisnis, kalau saya mikirin di SD SMP tuh di masjid, Mas. Jadi udah Masya gedenya itu emang di Allah. masjid. Nah, jadi telat dan sekarang ini agak telat gitu ya. Nah, akhirnya yang 2 poin tadi, khususnya pesantren, saya bingung pesantren apa, cuman saya merasakan Ya, dulu ya. balik semenjak kehidupan saya itu ada kuliah. Dan di kuliahan, apalagi kuliah di kampus-kampus tertentu, tidak banyak ada aktivitas-aktivitas pembinaan yang semodel kayak gini. Maka saya itu sangat senang, Mas Adian, makasih banyak gitu ya. Dan tahu banget lah bagaimana Mas Adian sangat terbatas ya waktunya gitu. Dan ini hari ini berbagi ilmunya dapat, kemudian tadi lagi di Masjidil Haram, dan ya alhamdulillah saya banyak belajar lagi gitu. Nah, Mas Adian, ini ada satu pemikiran saya. Tentu Mas Adian saya yakin hilang 1 sampai tadi 3M ini kan gak gampang, Mas. Bagaimana Mas Adian menjaga pikiran, menjaga perasaan, bahkan tadi keyakinan, sehingga bisa bangkit. Dan menurut saya itu nggak gampang gitu. Orang tuh punya utang,
punya hutang, jangankan miliaran, katakanlah puluhan juta, ada yang sampai bunuh diri gitu. Bisnis. Ya. Nah, Mas Adrian hilang penghasilan sebesar itu kok masih bisa gitu. Mindsetnya oke gitu. Itu gimana ya, Mas, prosesnya? Iya, nggak gampang juga sih sebenarnya Mas Alam. Jadi seminggu itu saya benar-benar nggak bisa pegang komputer kayak gitu kan. Terus bisa dibilang ya jadi banyak bengongnya, banyak mikirnya kayak gitu kan. Saya mikirnya kok bisa gitu kan. Jadi kalau saya bicara agak teknis sedikit, jadi saya tuh waktu itu punya 200 atau 300 account Google AdSense kayak gitu kan. Jadi saya dulu teorinya selalu gampang, Mas. Kalau mau punya penghasilan misalkan 100 juta kayak gitu kan, bikin aja satu bisnis yang bisa menghasilkan 1 juta sebulan. Karena bikin bisnis 1 juta sebulan tuh nggak susah, gampang. Bener nggak Mas? Kayak gitu. Terus tinggal dikali aja 100, tinggal dikali aja 1000, kayak gitu kan. Jadi kan jadi 1 M sebulan, kayak gitu. Nah, jadi saya bikin banyak tuh 300 akun Google AdSense kayak gitu kan. Dari satu akun bisa 3 juta sampai 5 juta, makanya jadi bisa jadi menghasilkan 1 sampai 1,5 M, kadang sampai 3 M lah kayak gitu. Nah, terus menurut aturannya satu orang itu tidak boleh memiliki lebih dari 1 akun Google AdSense kayak gitu Mas. Jadi saya tuh melanggar aturan Google kayak gitu. Nah, terus selama ini ya baik-baik aja karena saya udah tahu Mas, udah saya setting semua. Oke, udah ya Mas Andi ya. Alright. Baik gitu. Bentar Mas, saya udah nyampe nih. Jadi targetnya ke sana Mas. Terus biasanya saya selalu clear cookies, ganti profile di Google Chrome kayak gitu kan. Restart modem. Oke? Finish? Oke, thank you. Syukron. Jazakumullah. Kayak gitu Mas. Habis dari situ suatu hari tiba-tiba install namanya Microsoft Outlook tuh Mas. Outlook yang buat email itu loh. Kayak gitu. Nah, karena saya install Microsoft Outlook di satu komputer itu, jadi pada saat saya ganti-ganti login akun AdSense, Google mendeteksi bahwa dari satu IP address ini itu punya ratusan akun kayak gitu. Nah, dari situ Mas, sama Google, akun saya tuh semuanya di-ban. Jadi apa ya? Saya punya 100 telur di satu keranjang, terus semuanya pecah kayak gitu kan. Jadi semuanya di-ban. Kayak gitu. Jadi semuanya saya cek, terus analisa kenapa ya? Astagfirullah, gara-gara Microsoft Outlook ini satu kayak gitu, sana kan udah. Tapi nggak berhenti di situ Mas. Kenapa? Karena saya udah nggak ada modal lagi. Jadi saya tuh sistemnya kayak gini. Contoh misalkan saya punya modal 1 juta gitu kan Mas. Saya coba jalanin di bisnis. Terus bisa ngasilin 10 juta tuh Mas. Yang 9 juta itu saya putar lagi Mas. Terus bisa ngasilin 100 juta. Yang 99 juta itu saya putar lagi Mas. Terus bisa ngasilin 1 miliar. Yang 999 juta itu saya putar lagi. Jadi hidup saya tetap aja 1 juta sebulan. Kayak gitu. Nggak boleh lebih. Kayak gitu. Nah itu yang saya putar terus ke bisnis. Kayak gitu. Jadi pada saat akun itu di-ban, kayak gitu. Jadi saya bikin website, ada kontennya, terus ada iklan Google AdSense, habis itu saya iklanin websitenya. Nah, duit modalnya itu saya taruh buat ngiklanin Google AdSense kayak gitu Mas. Nah, duit buat iklannya habis kayak gitu, terus AdSense-nya nggak dibayar, akunnya di-ban kayak gitu. Nah, itu yang bikin apa namanya Mas ya? Sini. Yang bikin akhirnya saya berpikir kayak gitu kan, ya seminggu lah, jadi seminggu lah saya bengong gitu mikir. Terus minggu kedua saya tuh baru tuh berpikir bahwa ya emang yang salah saya kan Mas kayak gitu, karena saya lalai sama Allah lah yang tadinya ke masjid terus kayak gitu kan, terus karena bikin website habis itu udah mulai ada klien dari Amerika segala macam, jadi malah bolong-bolong ke masjidnya kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi itu yang saya perbaiki Mas, hubungan saya sama Allah saya perbaikin. Udah saya tuh ke masjid lagi gitu sana kan udah. Jadi bisa dibilang waktu itu bukan Ramadan tapi saya itikafnya udah di masjid Mas. Karena apa ya? Untuk mendapatkan jawaban ya udah di masjid Mas, sudah paling benar. Kayak gitu. Jadi kalau orang luar itu kan kalau stres tuh pada ke bar ya Mas ya, minum-minum ya, maaf ya. Kayak gitu. Kalau kita tuh mestinya kalau udah kayak gitu ya kita harus ke masjid. Minta sama Allah kayak gitu ke sana kan. Jadi biar Allah deh yang bimbing Mas. Kayak gitu saya selalu apapun itu saya kayak gitu. Kayak misalkan contoh udah lagi di hutan, kita off-road segala macam, udah itu saya langsung ya Allah tolong.
Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Udah minta Allah aja gitu. Ya Allah bimbing, bimbing, bimbing. Dan saya banyak sampai sekarang hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal kok bisa ya gitu. Kesana kan kalau dipikir-pikir kalau nggak ada Allah nggak mungkin mas. Kayak gitu. Ya udah akhirnya di situ kayak Allah ngasih hidayah gitu kan bahwa kan dulu pernah sampai di titik itu, mestinya bisa ke titik itu lagi kayak gitu kan. Karena udah tahu jalannya mas. Kayak gitu. Ya udah, alhamdulillah akhirnya coba pelan-pelan satu-satu, tapi saya perbaikin lagi. Nggak naruh 10 telur di satu keranjang, jadi ditaruh di 10 keranjang yang berbeda. Dari situ makanya akhirnya saya mulai coba bisnis yang lain mas, ada Google AdSense, habis itu ada Amazon waktu itu kan ada, udah mulai ke bisnis offline juga kayak gitu. Jadi udah mulai taruh satu-satu pelan-pelan kayak gitu ke sana. Nah itu sih yang akhirnya menyebabkan ya bisa seperti sekarang sih mas kayak gitu. Jadi kayak bisa dibilang banyak investasi kayak gitu kan, nggak di satu investasi tapi yang kadang yang ini naik, yang ini turun, yang ini turun, ini naik kayak gitu kan. Tapi pada akhirnya bisa dapat satu garis averaging kayak gitu mas. Yang apa ya tapi baik lagi ke tadi sih mas. Jadi jujur aja banyak kesalahan dari teman-teman ya, dari orang biasa lah kayak gitu. Ya itu mas, gaya hidup naik, cicilannya naik, kayak gitu kan mas. Terus keinginannya nambah, itu sih masalahnya di sana. Kayak gitu. Makanya saya sekarang tinggalnya di kampung, kayak gitu kan mas, di Bandung, kayak gitu. Terus nanam sendiri, kayak gitu. Nanam cabai, bawang, sayur-sayuran, gitu kan, brokoli. Terus ayam juga ini sendiri mas, ternak sendiri kan, ayam kampung, kayak gitu. Ada kambing, semua segala macam. Karena ya ada hadis juga bahwa makanan yang paling baik adalah makanan yang benar-benar kita ambil sendiri, kayak gitu kan, kita tanam sendiri, kayak gitu ke sana. Dan ternyata malah ekonomisnya jadi irit mas, kayak gitu. Yang tadinya harus ke pasar keluar 5.000 sekarang jadi gratis, kayak gitu kan. Jadi ya lebih kayak gitu sih mas. Yang ayam kampung tadinya satu mungkin 80.000 satu ekor, sekarang ya modal beli ayam kampung bibit cuma 5.000, 6.000 gitu kan, udah bisa dalam sebulan 2 bulan udah bisa kita potong gitu kan. Lebih kayak gitu sih Mas Alam. Ya. Tapi salut juga lah sama Mas Alam, udah bisa fokus di masjid ya Mas ya, kayak gitu. Mas Adrian. Karena gimana Mas? Lanjut. Saya tuh rumah di Jakarta, rumah saya tuh di depan masjid Mas, kayak gitu, Masjid Jami Darussalam namanya. Setiap hari Rabu tuh ada pengajian kayak gitu. Dan udah sejak 4 tahun lalu tuh saya tuh yang minta ke pengurus, saya yang jemput antar Habib sama Ustadz. Jadi ada Habib sama Ustadz yang membacakan kitab Riyadhus Shalihin ya sama kitab kuning. Kayak gitu Mas. Nah jadi setiap Rabu subuh saya tuh habis sholat di masjid langsung jemput Habib kayak gitu ke sana kan, makan di rumah saya, sarapan, habis itu pekajian, habis itu balik anterin kayak gitu ke sana kan. Jadi hikmahnya saya dapat ilmu lebih banyak Mas, di mobil saya dapat ilmu, terus makan juga saya dapat ilmu kayak gitu, terus di kajian juga dapat ilmu, pulang dapat ilmu lagi gitu kan, dapat ilmu, dapat nasihat kayak gitu. Nah di situ saya tuh banyak belajar kayak sama Habib, namanya Habib Novel kan kayak gitu. Saya tanyakan, Bib, Anda punya anak ntar gimana nih Bib? Mesti hafal Quran, harus kuliah di Al-Azhar di Mesir atau di Madinah, bagaimana Bib? Ngapain katanya, nggak usah katanya gitu. Udah anak antum jadi anak orang yang baik aja katanya. Jangan jahat sama orang katanya. Jadi orang baik, udah kayak gitu. Setelah mau kuliah di UI, mau belajar komputer, mau apa, nggak apa-apa katanya, terserah. Yang penting jadi orang baik. Kayak gitu. Di situ tuh yang apa ya Mas ya? Yang tadinya yang saya pikir buat masuk surga itu berat, ibaratnya bahwa harus begini-begini, ternyata bagi orang yang udah ilmunya tinggi ternyata dibalik lagi Mas. Bahwa orang yang ilmu tinggi, tinggi ilmunya tuh semua jadi simpel, bener nggak Mas? Kalau kita yang nggak ngerti kan kayaknya ribet ya. Orang yang ilmunya udah tinggi, simpel kayak gitu. Oh gitu, kayak gitu kesana kan. Terus saya juga nanya, saya juga Bib, hafalan saya juga dikit nih. Segala macamnya gimana Bib ya? Kayak gitu. Oh udahlah antum tenang aja. Jangan-jangan antum masuk surga karena antar jemput kita nih setiap hari Rabu.
Itu yang dibilang sama Habib sama Ustadz kayak gitu kan Mas. Apalagi kayak Mas Alam tuh udah ngurusin masjid atau Masya Allah kayak gitu kan. Itu nggak kebayang ya, kayak Masya gitu. Nah itu sebenarnya apa ya Mas ya, sana sih. Ini pesan juga buat teman-teman semua sih. Kita harus jadi orang baik udah intinya gitu. Harus orang jujur kayak gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tuh banyak Mas kayak gitu. Ya karena orang besar kayak gitu sana kan, terus yang udah punya uang triliunan apa segala macam terus percaya sama saya kayak gitu kan, itu ya alhamdulillah baik buah dari kejujuran kayak gitu sana kan. Terus ya udah mendingan saya rugi tapi jujur kayak gitu sana kan, daripada saya untung tapi bohong kayak gitu sana. Itu sih Mas. Terus harus baik aja mau semua orang kayak gitu kan. Jadi di dunia ini mendingan kita rugi lah Mas kayak gitu. Jangan dibalik kayak gitu. Bener Mas, kayak gitu. Mendingan kita rugi kayak gitu ke sana. Jadi kalau ada apa-apa orang mau duluan kasih aja duluan ya. Kayak gitu sana kan. Banyak kayak gitu Mas. Mas Adrian, masih berkenan Mas nerima pertanyaan nih dari santai-santai? Boleh, masih bisa kayak gitu. Masih ya. Pokoknya Mas Adrian, Mas saya cukup ya. Nah, jadi kita cukup. Silakan Amim. Amim, silakan Amim. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Izin Mas Adrian buat bertanya tadi, luar biasa banget. Ini sebelumnya nyampaikan pesan nih dari ada komenan mungkin belum kebaca. Nitip doa Mas, semoga semua santri Global Leadership bisa umroh tahun ini. Gitu. Amin. Amin. Insyaallah amin. Oke. Kemudian buat pertanyaannya, kalau boleh di-sharing Mas, kira-kira kesalahan apa yang menurut Mas Adrian itu yang udah pernah dilakukan dan nggak boleh, jangan sampai kita di sini tuh juga melakukan kesalahan itu gitu. Terus kemudian kalau boleh di-sharing, boleh dikasih tahu Mas. Dan kalau nggak boleh ya monggo aja. Terus kemudian karena kita ini kan rata-rata masih 20-an ya. Terus mungkin minta saran kepada Mas Adrian gitu, kira-kira karena uang kita juga terbatas dalam segi keuangan ya, itu kira-kira prioritas apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu buat memanage uang itu gitu, mungkin itu. Oke, makasih Mas Amim. Selamat datang nih, ada Pak Dokter tonton nih kayak gitu. Udah hadir. Dari Al-Maksum ya, beliau tuh kalau tahu Al-Maksum pom bensin terus kampus segala macam. Pesantren Al-Maksum Mas? Ya, beliau tuh cucunya langsung dari Al-Maksum. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama adalah tadi pertanyaannya kesalahan yang saya lakuin. Wah, kalau kesalahan tuh banyak banget kayak gitu kan. Tapi yang saya bilang yang tadi yang fatal itu yaitu meninggalkan sholat jamaah di masjid 5 waktu kayak gitu kesana kan, dikarenakan sibuk urusan dunia kayak gitu kan. Yang padahal dunia itu juga yang kasih juga Allah kayak gitu. Nah, itu kesalahan yang paling besar sih menurut saya, yang teman-teman kalau bisa jangan dilakukan kayak gitu. Karena jujur saya sendiri waktu di Amerika tuh punya bos orang ya non muslim kayak gitu kesana kan, terus mempercayakan sebuah proyek kepada saya kayak gitu. Dan ada temen satu level yang sama saya yang komplain kayak gitu kan, dan itu komplain langsung di depan saya kayak gitu. Terus nanya ke bos saya kayak gitu, kenapa kamu kok percaya sama Adrian, dia kan muslim kayak gitu, muslim kan teroris kayak gitu sana kan. Terus habis itu kata bos saya langsung bilang kayak gini, oh iya, kenapa saya kasih ke dia, sejelek-jeleknya dia muslim dia percaya sama Tuhan kayak gitu, dan dia baik kok orangnya, daripada katanya kamu ke gereja enggak kayak gitu, kamu kayaknya nggak percaya sama Tuhan, nggak ada takutnya kayak gitu. Jadi bos saya itu sendiri ibaratnya yang satu keyakinan sama teman kantor saya itu, dia sendiri malah nggak percaya kayak gitu karena kan malah lebih percaya sama saya. Jadi katanya kayak gitu, sejelek-jeleknya kita itu ya, sejelek-jeleknya saya itu ya saya masih percaya sama Tuhan, saya takut sama Tuhan kayak gitu kan, terus saya itu baik. Nah itu sih
yang teman-teman apa namanya harus camkan ya, kayak gitu. Terus itu masalah modal tadi, kayak gitu. Nah itu sama juga. Kenapa saya sih waktu kuliah itu semester 2 itu udah mulai kerja kayak gitu, kerja part time kayak gitu. Karena saya sadar bahwa ibu saya guru SD kayak gitu kan, terus bapak saya juga cuman PNS kayak gitu. Nah itu ibaratnya nggak bisa kita harapkan kayak gitu kan untuk kita bisa mendapatkan modal atau apa kayak gitu untuk percepatan untuk bisnis atau apa kan. Maka dari itu kita harus kerja. Jadi kalau teman-teman berpikir tiba-tiba bisa dapat modal dari langit tuh kayaknya nggak juga gitu. Jadi tetap apa ya kita harus kumpulin lah kayak gitu, karena kita harus kumpulin kayak gitu kan, terus nabung kayak gitu dengan cara pekerjaan. Itu setelah itu ya baru kita mulai pelan-pelan belajar gimana caranya bisnis kayak gitu kan, belajar cara investasi kayak gitu. Nah terus balik juga sih apa ya, nggak semua orang juga bisa bisnis, nggak semua orang juga bisa investasi. Nah ini yang harus teman-teman juga harus pikirin kayak gitu. Jadi apa namanya punya bakat tiap orang tuh beda-beda kayak gitu. Terus kemampuan tiap orang tuh beda-beda kayak gitu, dan itu nggak bisa dipaksakan. Walaupun banyak yang bilang bahwa Rasulullah itu pengusaha kayak gitu kan semua. Jadi kita mesti ke sana ya, memang benar sih yang sunnahnya sih memang seperti itu. Tapi kalau memang ternyata Allah takdirkan kita untuk jadi pekerja kayak gitu kan, ya udah nggak masalah, kita jadi pekerja aja yang baik kayak gitu kan, jadi pekerja aja yang fokus kayak gitu, lebih ke sana. Tapi yang tadi saya bilang, saya tuh dari dulu apa aja saya kerjain kayak gitu. Terus ya insya Allah harus berbuat baik ke siapa aja kayak gitu. Kayak contohnya zaman saya masih SMA kayak gitu kan, kelas 3, saya tuh disuruh bantu salah satu anggota DPR RI kayak gitu kan. Ya udah karena dia ngelihat saya kerja keras, saya baik segala macam, apa aja saya kerjain, dan itu salah satu yang saya punya pandangan tuh, kita tuh apa aja kita kerjain kayak gitu. Contoh misalkan kita udah jadi programmer atau apa, terus tiba-tiba Adrian tolong buatin kopi dong, buatin aja gitu kan kayak gitu. Atau suruh buatin teh atau apa, suruh bersihin ini, kita bersihin aja gitu. Bukan yang kerjaan saya kan komputer, saya nggak mau bikin kopi, itu jangan kayak gitu. Jadi semua saya kerjain kayak gitu. Zaman saya SMA itu karena ngelihat saya ulet kerjanya, ibaratnya ya semua saya kerjain kayak gitu kan, terus ngerti komputer kayak gitu kan. Nah terus habis itu ya pas mau balik tiba-tiba Adrian, nanti saya hubungi kamu gimana katanya. Ya nanti kabarin aja Pak. Ketemunya jam berapa kayak gitu kan, atau bisa telepon ke rumah. Oh kamu nggak ada handphone katanya? Nggak ada Pak, karena waktu saya SMA itu masih tahun 99 berarti ya, kayak gitu. Akhirnya saya dikasih handphone kayak gitu langsung sama dia. Udah nih kamu pakai handphone saya nih kayak gitu, tapi chargerannya beli sendiri ya kayak gitu. Oh iya Pak. Nah, itu salah satu apa ya contoh kalau kita gigi, kita ulet, terus kita kerjain apa aja kayak gitu kan tanpa pandang-pandang kayak gitu kan, insya Allah hasilnya juga akan baik kayak gitu. Kurang lebih itu masalah. Oke, jazakallah khair Mas atas jawabannya. Nah, ini masjid nih. Karena ini Masjid Aisyah. Aisyah kayak ya. gitu. Aduh, udah. Jadi kalau teman-teman mau umroh itu, misalkan contohnya teman-teman dari Jakarta langsung mau ke Mekah, itu biasanya ngambil mikotnya itu di pesawat ya. Jadi hal pertama yang dilakukan kalau mau umroh itu ya mikot kayak gitu. Jadi kita harus ngambil mikot dulu, harus niat umroh kayak gitu kan. Terus nanti di situ kita harus tahu apa yang nggak boleh kita lakukan, seperti potong rambut, membunuh hewan kayak gitu kan, potong kuku kayak gitu, terus pakai wangi-wangian. Nah itu udah mulai dari situ. Nah kalau misalkan kita di pesawat itu nanti 30 menit sebelum mendarat biasanya dikasih tahu sama pilot bahwa kita harus ngambil mikot. Ya udah kita di sini itu nih pakai ihram, habis itu udah nggak boleh pakai baju lagi atau pakai celana, langsung niat kayak gitu kan. Habis itu udah kita jalanin umroh
langsung ke Masjidil Haram, langsung tawaf, sa'i, tahallul, selesai kayak gitu. Nah kalau teman-teman dari Madinah nanti nggak bisa ngambil mikotnya di Bir Ali. Nah ini karena saya udah di Mekah kayak gitu kan, maka saya bisa ngambil mikot di sini. Salah satu sunnahnya di masjidnya Aisyah di tanah ini kayak gitu. Nah saya udah pakai ihram sekarang, paling mau wudhu lagi biar lebih yakin kayak gitu kan. Habis itu mau langsung ngambil mikot, jalanin umroh. Gitu aja Mas Alam. Siap. Mas Adrian, makasih banyak. Makasih atas waktunya semuanya. Nuhun kami Mas atas kesediaannya. Semoga Mas Adrian selama itikaf di sana diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Amin. Keluarga Amin. di Indonesia berarti keluarga Mas? Iya, tadi rencananya saya mau bawa anak istri, cuman yang paling kecil 2 bulan lalu habis operasi kakinya kayak gitu kan, terus masih belum pemulihan. Kayak gitu Mas. Jadi insya Allah tahun depan lah. Tahun ini yang berangkat saya, ibu, bapak saya, sama adik ipar. Kayak gitu. Masya Allah. Karena Mas. Mudah-mudahan sehat semuanya Mas ya, mabrur ibadah. Amin. Minta doanya semuanya. Amin. Jazakallah Mas. Ya, kalau gitu saya izin live dulu, pamit. Terima kasih. Mas Alam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman, ini pertemuan ini mahal nih. Syukur nih yang tahu di belakang layarnya pasti senyum-senyum dari tadi. Jadi Allah itu punya rencana, kita punya rencana pengennya si X itu ya, ternyata kode Allah nggak bisa, akhirnya alhamdulillah Allah pertemukan hari ini dengan dua pembicara yang luar biasa gitu ya. Dan ya begitulah Allah ya, ketika kita banyak melibatkan Allah, ketika kita beraktivitas, apalagi beribadah kepadanya gitu ya. Dan doa wa'al hikni bisolihin ini benar-benar ajib teman-teman ya. Jadi jangan sampai tinggalkan doa tersebut. Nah Allah yang tahu kapan dan caranya seperti apa Allah pertemukan kita dengan orang yang soleh. Nah di sini tadi udah disinggung nih sama Pak Mas Adrian, ada Ustadz Tantan Taufik. Ya ternyata saya dari dulu pulang pergi ke Garut Sukabumi sering melihat Almasum. Hari ini ada nih Ustadz Tantan Taufik. Ustadz, apakah berkenan ini nggak Ustadz? Sharing sedikit Ustadz. Aduh, apa nih? Sharing apa? Ini aja Ustadz, Almasum itu apa? Karena terus aja Ustadz, kalau aneh yang dari Garut itu suka bertanya, ini Almasum itu naon gitu ya. Ini siapa di baliknya gitu ya. Dan ternyata Masya Allah ketemunya di sini dengan wasilah Mas Adrian. Bangga Ustadz. Ya kalau Almasum itu ada divisi yang berbeda, ada yang bisnis, ada yang yayasan. Yang bisnis ya tekanan Pertamina seperti SPBU, gas, LPG, ada air minum dalam kemasan, kemudian apalagi ya, SPBE dan lain-lain lah, itu banyak. Nah, yang yayasan itu pendidikannya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Saya kebetulan sekarang dipercaya di universitas. Nah, itu. Tapi sambil kegiatan lainnya ya main online aja, bisnis online. Mas Adnan, boleh nggak cerita Almasum ini kalau menurut saya sih bukan amalan biasa nih. Langsung orang tua Mas Adnan ya yang Anda sama. Ya, gimana? Yang mendirikan Almasum itu langsung orang tua atau apa Mas? Oh, kakek. Tapi itu kalau mau tahu ya, kelas inilah mentalnya kuat sekali kakek itu. Jadi cari uang tuh bener-bener cari ridho Allah. Jadi tidak ada tabungan sama sekali waktu meninggalnya pun. Jadi semuanya dalam bentuk aset, uang muter semua gitu terus sampai jadi semangatnya membara dan percaya dirinya tinggi. Walaupun lulusan SR zaman dulu, tapi percaya dirinya tinggi. Nyekolahin anak langsung di Bandung, jauh kan, rezeki ke Bandung kan zaman dulu kan jauh kan. Ya sekarang mentalnya harus kuat kalau mau seperti kakek, ya jangankan kakek, saya aja pingin, tapi mentalnya harus kuat. Jadi benar-benar nyari duit itu bukan untuk ditabung,
wah ini untuk berbagi, untuk muter aja terus gitu. Masya Allah. Berarti Mas Adnan generasi ketiga ya? Kedua. Ya. Kalau ayah masih ada, Mas Zan? Udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Oh, innalillahi. Oh. Ustaz, kalau boleh tahu, Al-Mazlum ini sendiri didirikannya kapan dan kenapa akhirnya sampai ya tadi, meskipun tadi udah dijelaskannya, awalnya itu apakah bisnis dulu atau pesantren dulu, Ustaz? Awalnya usaha dulu, bisnis dulu. Pesantren, ini pesantren tahun 84. 84, terus pesantrennya 96 kalau nggak salah. Jadi ini buat teman-teman di sini yang mau ataupun sedang berusaha, mentalnya tadi seperti Kang Adrian bilang tentang modal atau apa, itu yang utama itu jujur sama semangatnya harus membara. Nah, semangat membara itu kan biasanya kan kadang-kadang kita semangat mentok sedikit, ada yang turun sedikit, ada yang turun banyak. Nah, itu. Nah, kalau bisa turunnya sedikit, naik lagi. Nah, itu harus sesama teman harus saling mengingatkan, kita kejar cita-cita di dunia apa aja. Masya Allah. Jadi memang dari bisnis dulu ternyata ya awalnya kakek itu. Kalau saat ini di pendidikannya itu udah mulai tadi Ustaz Dante udah megang kampus ya. Ya. Institut atau universitas? Universitas. Di sini ada teknologi pangan, ada program studi digital bisnis, ada sistem informasi, teknik industri, informatika ada, perbankan syariah ada 11 sekarang, 11 ada 11 prodi. Masya Allah. Ustaz, izin, ini adik-adik di sini, ini memang rata-rata dari IPB dan mereka adalah mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa semester 6, 7, 8. Kami minta mereka itu untuk menjadi gabunglah di asrama. Awalnya di rumah yang saya punya, kemudian sekarang ini ada 4 asrama. Jadi memang rata-rata di sini masih mahasiswa, lagi nyusun gitu ya, masih galau ke depan mau jadi apa gitu. Kalau Ustaz Anton sendiri nih, ya ada nasihat khusus nggak buat adik-adik yang semester 6, 7, 8? Gimana tuh caranya supaya mereka ketika pasca kampusnya mulus lah gitu? Ya. Nah, kan ini kebetulan anak-anak ITB bagus-bagus ya, pintar-pintar ya. Jangan sampai tergiur dengan cari duit dulu sebelum lulus ya. Kan ada yang cari duit kan toh lulus dia cari duit. Wah, jangan itu. Pendidikan dulu, S1 aja harus lulus S1, apalagi ya jangan sampai nggak lulus ya. Kalau udah masuk udah lulus baru itu meningkatnya lebih cepat. Jadi jangan sampai ngerasa ada yang nawarin bisnis, langsung aja toh akhirnya cari duit, diiming-imingin cari duit, akhirnya keluar. Jangan sampai. Pokoknya tuntaskan dulu pendidikan, setelah tuntas baru di situ bisa berpikirnya lebih luas dan bisa konsentrasi. Kalau lagi kuliah terus mikir cari duit, waduh sayang. Atau kalau misalnya cari duit bisa sambilan ya buat kuliah, asal jangan cari duit yang serius ya. Cari duit sambil belajar oke, gitu. Tapi bukan yang sampai keluar menganggap apalagi nggak pendidikan nggak ada artinya. Wah, jangan ya. Masya Allah. Ini jazakallah atas nasihatnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Anda pingin banget silaturahim, Zan. Karena Kang Alam, saya mau cerita sedikit ya. Boleh. Kalau lagi siswa cari duit, ini begini nih naiknya cari duitnya. Sedikit nih, naiknya landai gini. Tapi kalau udah lulus cari duit langsung begini. Hanya menginterpretasi ya, maksudnya membayangkan begitu. Karena saya kan udah lewat. Ya udah lulus kan, udah lewat ya, S1, S2, S3 lewat. Nah, sekarang ngasih tahu. Jadi kalau lagi kuliah cari duit ya begini nantinya. Tapi kalau udah lulus begini. Nah, jadi jangan berpikir cari duit sekarang, jangan. Tuntaskan dulu. Gitu. Ya.
Masya Allah. Berapa itu? Ustaz, atau nuhun. Saya nggak tahu nih agendanya Ustaz, mohon maaf sekali dibajak waktunya untuk sharing. Atau nuhun Ustaz, mudah-mudahan saya berkenan nanti pingin silaturahim. Berarti domisili Bandung Ustaz ya? Bandung, di Antosan, sok. Insya Allah, atau nuhun. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, Masya Allah hari ini kita sangat beruntung sekali ya Allah pertemukan dengan orang-orang yang soleh, amal jariahnya banyak. Dan terakhir tadi saya penasaran deh, agak lupa Mas Adrian tuh usianya berapa. Ternyata usianya adalah beliau 85, kelahiran 85. 85, bisnisnya udah triliunan gitu ya. Dan Masya Allah udah pensiun dini. Hari ini beliau fokus dengan amal jariahnya, akhiratnya gitu. Itu sebuah pilihan teman-teman. Karena memang setiap seperti sahabat Nabi, ada yang seperti Utsman bin Affan, memang beliau pengusaha, ya memang kapasitas beliau bisnis, ya dengan cara bisnis lah beliau mendapatkan surga. Kita mengenal juga Umar bin Khattab, ya beliau adalah pengusaha dan beliau juga leadernya luar biasa sebagai seorang pemimpin. Maka Allah SWT akhirnya panggil Umar bin Khattab sampai akhirnya beliau meninggal dunia sedang memimpin umat ini gitu ya. Jadi menjadi khalifah gitu. Demikian juga kita mengenal sahabat-sahabat Nabi yang lainnya gitu ya. Ali bin Abi Thalib karena beliau ada seorang ulama, beliau juga seorang pemimpin, sebuah khalifah gitu ya, seorang khalifah. Maka beliau pun Allah panggil dalam kondisi sebagai seorang pemimpinnya, sebagai seorang ulamanya. Demikian juga kita mengenal katakanlah siapa Bilal gitu ya. Bilal seorang budak, ternyata beliau punya unggulannya ada seorang muazin, dengan muazinnya beliau ternyata Allah hantarkan kepak sandalnya itu sudah terdengar di surga, maka beliau fokus dengan amal jariah itu, meskipun pada akhirnya beliau pun menjadi pemimpin, menjadi gubernur di Syam. Nah, artinya teman-teman semua, kita berdoa kepada Allah ya. Saya itu sangat bahagia ya hari ini, haru banget gitu ya. Ternyata apa yang kita lakukan di balik layar ya dengan syukur dengan teman-teman di Global Leadership di Sahabat Subuh, ternyata Masya Allah hari ini sebetulnya yang paling banyak belajar itu adalah saya sendiri gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini betul-betul menjadi sebuah bekal bagi kita semua ya, dan insya Allah doakan mudah-mudahan nanti Allah hadirkan lagi orang yang soleh yang mau berbagi ilmunya dengan kita gitu ya, tidak pilih-pilih gitu ya, ngajarinya gitu, bagikan gitu. Nanti saya ingin teman-teman beserta saya sendiri seperti yang butuhnya. Insya Allah nanti kita akan hadirkan lagi tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita. Yang jelas leadership experiential learning ini harus menjadi global jariah buat kita semua. Dan saya berdoa ya mudah-mudahan di penghujung acara ini kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك Ya Allah, terima kasih atas segala karunia-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Bisa bersyukur setiap karunia-Mu ya Allah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya li lisana sidqin berkati. Rabbana hab lana min azwajiنا qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, apapun yang sukai ya Allah, yang Kau ridhoi ya Allah. Di antara kami ada yang jadi pengusaha, di antara kami ada yang jadi ulama, di antara kami ada yang menjadi agnia, di antara kami ada yang menjadi akademisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi politikus, dan apapun itu ya Allah, yang penting kami mendapatkan ridho-Mu, ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jika kami lemah, kuatkan kami ya Allah. Jika kami miskin, kayakan kami dengan bidang-bidang yang kami ini ya Allah. Jika kami bodoh, cerdaskan kami ya Allah. Dan jika kami belum pantas, pantaskan kami ya Allah, agar kami pantas mendapatkan ridho-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Khusus di bulan Ramadan ini ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan momentum perubahan bagi kami semua ya Allah. Pilihlah kami semua menjadi global leader ya Allah, yang memiliki amalnya global jariah ya Allah.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak teman-teman ya atas waktunya. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita korbankan Allah balas dengan keberkahan. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz. Nuhun. Sami-sami Ustaz Dandan. Oke, kapan deui nya? Mohon insyaallah Ustaz. Nuhun. Nanti saya WA Ustaz ya. Ya, siap.